sadari dirimu bernilai di hadapan Tuhan. Nah, sing nyenggol pasti sing duwe akan turun tangan. Rasa belo, nak belo, gue babu. Tuhan ngomong apa? Ketika kita disakiti orang kemudian kita membalas, Tuhan ngomong ini, ya wis rasa njaluk tolong aku, wis babu. Bukan dilarani, gue balas kelarani kok gitu kan? Babu, impas. Ya, Tuhan nggak akan turun tangan nanti. Tapi saat ini ada yang menyakiti aku, ada yang merugikan aku. Aku serahkan semuanya pembelaan ke dalam tanganmu Tuhan. Maka saya tuh nggak pernah mendendam orang. Saya nggak pernah membenci orang. Orang-orang yang dulu tadi bungkusnya itu ngapusi saya, merugikan saya ya bungkusnya. Saya masih baik dengan mereka. Ketemu masih nyaman. Coba sekarang tak rubah. Kalau bicara bisnis sudah enggak. Kalau dia ketemu pengen nawarkan bisnis ya tak rubah. Gak usah ngomong bisnis. Ayo pengen apa, mangan apa tak jajake. Gula yang paling enak kan itu kan. Itu. Ya, nyaman, ketemu pun nyaman. Gitu. Kemudian level yang kedua adalah rasa bersalah. Jadi seringkali itu banyak orang kan Pak, saya merasa bersalah. Nah, termasuk menyalahkan diri sendiri. Jadi menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Ini ingat-ingat ini ya. Seringkali banyak orang yang datang ke sana itu, Pak, saya disakiti itu, ditipu ini, ditipu ini, ditipu ini. Ya, saya mengalami kerugian banyak karena ini, karena ini. Itu. Atau orang menyalahkan dirinya sendiri, Pak, saya itu goblok Pak jadi orang itu. Saya tuh disakiti beberapa kali kok masih mau terima. Diri saya itu goblok, nah itu menyalahkan diri sendiri itu ya. Jadi rasa bersalah atau menyalahkan itu masuk level yang di atasnya malu tapi tetap level yang rendah itu. Ingat-ingat bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena semua itu terjadi karena apa? Kita mengizinkan. Kalau ada orang menipu Anda, kalau Anda nggak mengizinkan, kira-kira iso nipu nggak? Enggak loh. Nah, jadi disadari bahwa semua atas keputusan kita. Benar nggak? Jadi, tapi selama ini banyak orang sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Atau juga jangan menyalahkan diri sendiri, tinggal disadari saja. Ya, oke, itu memang kesalahanku, ya, tapi saya akan memperbaiki. Saya punya nilai, ya, saya punya nilai dan saya adalah biji matanya Tuhan. Pasti kehidupan saya nanti akan menjadi lebih baik. Yang kemarin aku jadikan sebagai pelajaran. Jadi semua itu nggak ada jelek 100% nggak ada. Karena di balik yang kelihatannya masalah tadi pasti ada pelajarannya. Nah, cuma sayangnya kita ini tidak peka terhadap nilai-nilai pelajaran yang terkandung ya di balik semua yang kelihatannya seperti masalah tadi. Padahal semua itu ada nilainya. Maka saya katakan tidak ada kegagalan 100% tidak ada. Ya, orang gagal 100% itu tidak. Kenapa? Di balik kegagalan pasti ada pelajaran. Maka saya katakan ya selama ini banyak orang menganggap kegagalan lawan dari sukses. Kegagalan bukan lawan dari sukses, tetapi kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Jangan lihat saya yang sekarang, saya bergagal udah ratusan kali loh sekarang ini. Tetapi saya selalu bisa berdamai dengan kegagalan tadi. Karena saya menganggap kegagalan itu teman seperjalanan menuju sukses. Maka ketika saya mengalami kegagalan, saya peluk kegagalan itu. Dan dia sebagai teman yang baik membisikkan begini. Ayo bro, semangat bro. Kemarin kan cuma caranya yang salah. Ayo maju lagi dengan cara yang berbeda. Langsung, kali itu banyak orang udah gagal di bidang sama, masih diulangi lagi. Diulangi lagi dengan cara yang sama lagi gitu loh. Paham nggak? Selama ini banyak orang pengen hasil yang berbeda, tetapi melakukan cara yang sama. Gue jadi apa? Ngelindur. Pengen hasil yang berbeda tapi melakukan cara yang sama. Tidak ada. Kalau pengen hasil yang berbeda, lakukan cara yang tidak ada kegagalan 100%. Ya. Sebuah langkah kecil, ya, di atas tingkatan rasa malu. Ya. Jadi sudah di atas lebih baik dari rasa malu, namun masih termasuk ke dalam getaran rendah. Kecenderungan untuk memanipulasi cara berpikir sendiri, ya, tidak bisa memaafkan diri
atas kejadian masa lalu, kemudian punya tendensi destruktif, ya, cenderung merusak, kemudian menyalahkan orang lain atau lingkungan. Ya. Rasa bersalah ini kadang melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, yang merusak. Maka sampai ada orang apa? Ketika merasa rasa bersalahnya terlalu besar, ada orang yang sampai mau bunuh diri. Kenapa? Jadi merasa bersalah tadi, akhirnya wah aku malu, ini karena aku yang menyebabkan, ini karena salahku. Akhirnya banyak orang mengakhiri hidupnya. Tadi malam ada yang kesini, ya, udah berusaha bunuh diri 2 kali, tapi ternyata Tuhan masih sayang. Di Solo kemarin juga ada, ya Mbak ya. Berapa kali? 5 kali atau berapa? 5 kali udah mau bunuh diri, tapi Tuhan masih sayang dan dipertemukan dengan mencapai kesadaran sekarang. Tuh kemarin tadi kenapa? Selalu merasa bersalah. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang cenderung destruktif, ya, cenderung merusak. Level di atasnya dari rasa bersalah tadi, apatis. Ya. Apatis itu emosi diri, ini seperti orang yang putus asa, merasa tidak memiliki harapan, kemudian bergantung pada orang, kemudian merasa tidak berdaya dalam hidup. Melihat sesuatu koyok buntu, ya, tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan berjanji pada kita, Tuhan katakan, ya, ini digarisbawahi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ini janjinya Tuhan, ya, yang berjanji Tuhan di dalam sebuah kitab. Maka saya selalu berharap yang baik-baik, karena harapan apapun yang ada di diri kita itu tidak pernah hilang. Nah seringkali banyak orang itu berharapnya banyak yang tidak baik gitu loh. Oke, harapan itu apa? Harapan itu di sini. Harapan, mimpi itu hampir sama ya. Harapan, mimpi. Nah seringkali banyak orang itu, tadi ingat-ingat ya, harapan tidak akan pernah hilang. Dan setelah saya pelajari, banyak orang itu harapannya selalu banyak yang negatif daripada yang positif. Oke, ketika Bapak Ibu mengeluarkan uang, dulu yang muncul di pikirannya apa? Gona hilang, piye, nak rugi, piye, nak scam, piye, nak dihapusi, piye. Itu semua kan harapan itu, benar nggak? Itu harapan. Dan tapi Tuhan janji loh, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Nah ternyata banyak orang ketika melakukan sesuatu harapannya banyak yang negatif. Tentang anak pun juga sering khawatir toh. Wah, sok anakku nara sekolah pilih. Benar nggak sering itu? Ini kan harapan itu. Nah, maka sekarang dirubah harapannya yang bagus-bagus. Contoh ini yang berhubungan dengan uang yang saya ajarkan kan. Ketika saya mengeluarkan uang dalam untuk investasi, untuk bisnis apapun, saya nggak pernah nanya ke tim saya, Pak, nanti kalau rugi gimana? Nggak pernah. Yang baru yang hari ini tanda tangan notaris ya. Ada nggak kata-kata saya nak rugi piye? Gak ada kan? Ini banyak nih yang hari ini mau kerja sama dengan kita. Saya nggak pernah ada kata-kata yang ngomong nak rugi piye. Tapi soalnya banyak orang ketika mau mengeluarkan uang, mesti saya muncul nih pikirannya tadi nak rugi piye. Hilang piye. Ingat itu harapan itu. Itu harapan. Maka saya selalu ketika mengeluarkan uang, kan saya katakan ya Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Setiap uang yang keluar dari dalam hidupku, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan bermanfaat bagi banyak orang. Ini harapan. Saya tidak pernah berpikir tentang kerugian. Saya tidak pernah berpikir tentang nanti bagaimana uang itu hilang, tidak pernah berpikir. Tapi yang ada dalam pikiran saya, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan bermanfaat bagi banyak. Ya ada lagi yang mulai usaha misalnya warungan. Sing munculnya kan apa biasanya? Wah, mau nak sepi piye. Bener gak? Ayo sing warungan sing dudulan we. Kan sing bayangan ini kan nak sepi. Kenapa gak mikir? Wah, mau nak rame, pelanggan oke. Iki akal tuku nggon ngentineh sing iso nampung luwih kayak gitu. Tapi selalu yang ada di pikiran kita kan selalu yang negatif. Mau nak sepi piye, mau nak rantek piye kan itu. Ya akan terjadi, harapanmu tidak pernah hilang. Maka saya punya restu, ya saya selalu berpikir, gue pengembangannya piye iki? Gue nak parkir angkot, sepeda itu kurang.
Aja sepi piye, sepi tenan. Jadi ketika saya melakukan usaha, saya selalu berpikir pengembangan. Ke rumah makan ini kena dibangun, kena parkir kebak, kira-kira samping kiri ini sudah ditutup orang. Ketika bangun perumahan juga gitu. Pemungkin kan nggak samping kiri itu dituku. Nah, gue ini sepayu, wes kebak, pengembangannya yang di kan itu. Jadi taruh pengharapan yang baik-baik. Wes saya podo-podo berharap apa karo elek mau penanti. Karena sebaik tuh. Wah ketika kamu berharap elek ini urung situ kejadian, belum kejadian aja neng awake sama penak itu. Bener kan? Ketika kita berpikir negatif itu neng awake sama penak. Padahal belum kejadian itu sama penak gitu loh. Tapi begitu berharap yang baik tadi semangat, fresh, strong. Nah, makanya sekarang mulai ya berpikir, berharap, bermimpi yang baik. Bapak sekarang saya kasih contoh ya. Dulu saya ketika belum punya penghasilan ratusan juta, saya sudah berharap, Tuhan, hari ini aku bahagia dan ucap syukur. Karena aku punya penghasilan 100 juta per bulan terus 8 bulan terpenuhi Mas. Dan banyak murid saya yang sudah praktekkan itu dan banyak sudah terpenuhi. Nah ketika sudah 100 juta, naikkan lagi. Ojo mandek. Gitu kan, naikkan lagi. Terus sekarang bicara miliatan. Waktu itu saya sempat ragu, wah ini triliun itu siapa ya? Saya sempat ragu waktu itu. Tapi miliatan itu gede nih. Nah triliun kira-kira isora. Begitu saya naikkan. Ini yang masuk proyeknya udah T nih sekarang ini. Kalau saya nggak naikkan nggak akan masuk itu. Nah seringkali yang membatasi, yang membuat limit penghasilan kita sendiri gitu. Saya dulu mau naik T itu rada ragu-ragu. Karena tak anggap miliatan gue sukeh terus. Wong ngarep ngenteke ya ora iso. Ya, mangan paling sedina ya gur paling 50.000 atau 100.000 ngene. Atau pakaian lan nganggo piro kan nganggone gur siji-siji gitu. Tapi yang kita bicara kebermanfaatan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Banyak jiwa-jiwa yang perlu lapangan pekerjaan. Nah, tadi setiap uang yang keluar dari dalam hidupku, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini jangan lupa yang terakhir ini. Bermanfaat bagi banyak. Nah, selama ini banyak orang sudah sadar enggak? Don jaluk tapi gunku dewi. Tuhan berkatilah saya Tuhan. Ya Tuhan cukupkanlah rezeki saya. Kan gur gawamu dewi. Padahal kedua cilik enak gawe dewi. Cilik nggak bukan dikasih banyak sama Tuhan. Oke ya bludak-bludak malah mubadir kan gitu. Tapi ketika bermanfaat bagi banyak orang, wadai akeh, wadai gede. Dikai piro wae bisa menampung dan bermanfaat. Nah, jadi ya ini prakteknya tadi, baik berani berharap. Saya kisah penghasilan isi jutaan, naikkan ke puluhan juta. Yang sudah puluhan juta, naikkan ke ratusan juta. Kalau udah ratusan juta, naikkan ke miliatan, gitu loh. Nah kalau udah miliatan nanti tinggal tadi bergumulan berani nggak ke T kan itu. Dan ternyata semesta selalu menyediakan. Jadi ya kita sebenarnya mengucap, ya, yang masih jutaan naik ke puluhan juta, yang udah puluhan juta naik ke ratusan juta. Kalau udah ratusan juta, naikkan ke miliatan. Dan jangan lupa terus menerus. Jadi selalu katakan ketika saya berharap tadi terus menerus. Tuhan hari ini aku bahagia dan bersyukur karena aku punya penghasilan 100 juta per bulan terus menerus. Selama ini karena nggak dikasih terus menerus, itu bonus bisa tok 100 juta baru wis ora.